Oke, kita bahas ya bab pertama nih kelas 1 nih, besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Nah, sebelum ke besaran dan satuan ini ada yang namanya mengukur dulu. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan nilai. Jadi kayak misal kita ngukur tinggi badan kita, itu kan misalkan berapa nih? 170 cm. Nah, itu 170 cm. Nah, sentimeternya itulah satuannya gitu. Kalau misalkan kita mengukur massa kita atau nimbang massa, misalkan berapa kilogram, misalkan 50 kilogram, berarti 50 itu nilainya, kilogram itu satuannya, yang dimaksud besarannya yang massanya tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu ya secara sederhananya. Nah, kalau dulu sebelum dibuat ini standarnya, standar internasional ini, dulu ngitung ngukur tanah itu biasa pakai jengkal atau pakai hasta yang sini gitu, terus bisa pakai kaki atau pakai ini depa gitu. Kalau pernah kalian tahu, coba aja nanti tanya ke orang tua kalian, kayaknya sih masih tahu ngukur zaman dulu pakai depa, pakai jengkal gitu. Kalau gini jengkal namanya. Nah, ini kan nggak standar. Satu orang misalkan saya jengkalnya segini, satu jengkalnya, bisa jadi kalian lebih panjang atau lebih pendek gitu kan. Jadi nggak standar, nggak sama. Makanya dibuat standar dalam satuan yang tadi itu sentimeter per meter gitu. Nah, itu 1 meter itu seberapa, itu ada keterangannya sendiri, itu bisa dicari-cari, itu banyak yang membahas kok. Teori itu ada banyak. Jadi nanti ada besaran-besaran. Nah, besaran ini nanti dibedakan jadi besaran pokok dan besaran turunan. Tapi nanti saya bahas yang besaran pokok aja. Tapi sebelum itu kita bahas ke konsep pengukuran dulu ya. Kayaknya sih ya ke pengukuran dulu aja. Ini pengukuran dulu ya. Nah, yang sering dimuncul itu pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Jadi saya bahas yang pengukuran panjang aja langsung ya. Pengukuran panjang. Jadi dia nanti pakai mistar, bisa pakai jangka sorong, bisa pakai micrometer screw. Itu yang sering dimunculin. Kalau untuk pengukuran massa tadi yang nimbang-nimbang tadi ada neraca 3 lengan, ada neraca yang di pasar itu, macam-macam juga. Cara bacanya mirip-mirip. Jadi nanti bisa untuk latihan, cari-cari aja gambarnya. Saya ajarin untuk yang pengukuran panjang aja. Nah, yang namanya ngukur berarti kan nanti bisa ditulis hasilnya kan, ada angkanya. Itu disebut dengan hasil pengukuran. Kita simpulkan aja dengan HP, hasil pengukuran gitu kan. Sama dengan ini skala utama. Skala utamanya berapa? Jadi nanti ada yang namanya garis kan, kalau di mistar itu ada garis-garis tuh. Nah, itu disebut skala utama. Terus dia cuma satu. Kalau di micrometer screw sama jangka sorong nanti ada skala non-iusnya atau skala tambahannya, skala Verniernya gitu. Nanti ditambah skala non-ius ini dikali dengan ketelitiannya dulu. Ketelitiannya itu apa? Ketelitiannya nanti ada sendiri. Ditambah atau kurang ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kadang dipakai di soal, kadang juga enggak. Jadi biasanya ya cuma sampai skala utama sampai sini doang, udah tanpa ketidakpastian. Tapi kalaupun nanti ada, ya mau nggak mau kita pakai. Nah, ketelitiannya, nih ketelitian dulu. Ketelitian itu sama dengan skala terkecil. Skala terkecil itu maksudnya gimana? Pernah ngukur pakai penggaris kan? Berapa senti gitu kan. Nah, dalam 1 senti itu kan masih ada garis-garis kecilnya. Biasanya dalam 1 senti itu ada 10 garis. Nah, itu berarti kan 1 dibagi 10, 0,1 senti. 0,1 senti berarti mili, 1 mili gitu kan. Nah, skala terkecilnya 1 milinya gitu, dibagi jumlah skala non-ius. Nah, skala non-ius ini tergantung ya. Yang ada sih biasanya cuma jangka sorong sama micrometer screw, dan itu pun juga bakal beda-beda jumlah skala non-iusnya. Kalau jangka sorong ada yang jumlah skala non-iusnya cuma 10, ada yang dia 20, ada juga yang sampai 50. Terus kalau yang di micrometer screw biasanya dia 100 atau 50, dua itu tergantung sih nanti macam-macam. Terus ini tadi ya, ketidakpastian.
Ketidakpastian itu gimana lagi? Ketidakpastian itu nilainya setengah dari ketelitiannya. Jadi misalnya ketelitiannya dapat 1 mili cuman gitu, berarti ya ketidakpastiannya setengah mili. Ini saya buat hitungannya dalam mili semua ya. Ini bisa aja di buku lain dia dalam senti gitu juga bisa, dalam mili. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk mistar kan langsung aja dia nggak punya yang namanya skala Nonius. Jadi yang ini diabaikan, yang ini diabaikan. Jadi dia nggak perlu ditulis untuk yang ininya, atau bisa ditulis. Ya, yang ini nggak usah ditulis, langsung ke skala utama. Ketidakpastiannya boleh dipakai. Ketidakpastiannya setengah dari ketelitian. Ketelitiannya skala terkecil. Nah, skala terkecilnya cuma 1 mili kan, kalau penggaris biasanya 1 mili dibagi jumlah skala Nonius kan nggak ada. Jadi dianggap 1 aja gitu kalau nggak ada. 1 bagi 1 tetap 1 mili. Maka setengah kali 1 mili berarti setengah mili. Jadi plus minus setengah mili gitu untuk pengukurannya. Itu kalau untuk penggaris. Jadi langsung aja ya. Langsung aja kayak gitu. Nah yang mau saya bahas langsung ke jangka sorongnya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh dulu lah. Ini mistar. Anggaplah ini ada bendanya. Jangan bendanya dulu, penggarisnya dulu. Mistarnya dulu ya. Mistarnya dulu kan ada angka-angka gini kan. Misalnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 garis kelima, 1, 2, 3, 4 angka 1. Ada garis lagi 1, 2, 3, 4 garis kelima, 1, 2, 3, 4 garis lagi 2 cm gitu kan. Ada lagi 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 3 cm dan seterusnya lah ya, kurang lebih kayak gitu. Terus misalkan dia diukur nih, ada alat atau ada benda yang mau diukur, misalnya sampai sini lah. Nah ini kan lihat aja bagian ujung-ujungnya ini harus secara tegak lurus ya, dari depan banget gitu ngeliatnya, biar gak miring dia, biar gak terjadi kesalahan. Nanti ada yang namanya kesalahan-kesalahan itu ada di teorinya, silahkan dibaca sendiri ya, banyak kok kan. Nih berarti skala yang bagian terkecil ini kan 0 ini jangan dihitung ya, mulai ngitungnya itu setelah 0-nya 1, 2 berarti ini 2 skala kedua, dan seterusnya. Kalau 2 kan ini berarti 20, 1, 2, 3, 4, 5 25. Ini dalam mili 25. Berarti ya tinggal dikurangin aja, maka hasil pengukurannya 23 kurang 2 23 kurang 2 25 kurang 2 berarti 23 mili. Langsung kayak gitu. Kalau kita nggak pakai ketidakpastiannya, kalau pakai ketidakpastian berarti kan ini skala terkecilnya 1 mili tadi kan, 1 mili, maka dia ya 1 mili dibagi setengah berarti 0,5 mili. Mulai ini plus minus 0,5, plus minus 0,5 mili. Nah kurang lebih kayak gitu cara ngukurnya. Lihat ujung depannya, lihat ujung belakangnya, tinggal dikurangin, itu aja, prinsipnya sama. Terus yang kedua ada jangka sorong. Cara ngukurnya mirip kok jangka sorong, cuman dia ada skala Noniusnya. Nah yang di sini saya kasih contoh untuk yang jumlah skala Noniusnya itu 50 garis. Jumlah skala Noniusnya 50 garis. Jadi situ bisa dilihat, itu kan jumlah garisnya 50 ya kan, dari 0 sampai 9 lebih lagi itu sampai 10 tuh jumlahnya 50. Terus kemudian skala terkecilnya tetap 1 mili kayak gini, berarti kan itu 1 dibagi 50, maka dapatlah yang di belakang itu pengalinya, ketelitiannya 0,02 itu kan. Tuh skala Noniusnya kebaca di angka berapa itu, 20-an ya, 23 apa ya, itu tinggal dikali 0,02 nanti dapat berapa. Terus skala utamanya di sini ada skala ke 13 kalau nggak salah, di 13 ditambah skala Noniusnya tadi berapa dikali 0,02. Nah ketidakpastiannya boleh ditulis boleh enggak, ditahu kan ketidakpastian ini setengah dari ketelitian ini. Itu kalau ditulis, kalau di sini contohnya nggak ditulis ya. Oke, itu aja kurang lebih kayak gitu ya, bisa. Nanti kalau kurang ya kita bahas lagi di contoh soal nanti. Saya kasih contoh soalnya nanti ya. Pas pembahasan soal yang ketiga ada mikrometer struk.
Nah, mikrometroskop ini juga ada skala non-iusnya, cuman dia bentuknya beda dengan jangkar sorong. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Ini gambar skalanya nih. Ini ya. Jadi dia ada skala utamanya yang sebelah kiri, terus ada putarannya. Nah, ini yang putarannya itu skala non-iusnya gitu. Itu kebetulan dia pakai yang jumlah skala 50 sama yang skala terkecilnya setengah mili. Karena ada angka 0, 1 ya. Tapi itu dimulai dari angka 8 atau 9 tadi. 10, 11 dan seterusnya. Itu kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, yang bagian bawah itu skala terkecilnya nanti. Pas ke bawah kan dari 10 ke 11 terus ada garis bawahnya. Berarti kan ada setengahnya. Maka dia setengah mili, tapi ada juga nanti yang nggak pakai setengah itu. Tergantung sih nanti soalnya macam-macam. Ya. Cara pembacanya sama. Skala utamanya dibaca dulu berapa? Udah dapat baca, baru skala non-iusnya skala keberapa dikali ketelitiannya. Cuman di situ kayaknya sih dilangsungin. Kayak dianggap ketelitiannya itu kayaknya 0,01. Jadi langsung aja skala utama misalkan ke 17 dikali 0,01 kan jadi 0,17, 0,7 gitu kan. Di situ dilangsungin. Di situ juga kebetulan nggak ditulisin ketidakpastiannya, tapi nanti bisa juga ada. Oke, aman ya? Kurang lebih kayak gitu. Clear? Clear lah ya. Oke, clear. Terus, nah setelah diukur itu kan ditulisin angkanya. Nah, angka yang ditulisinnya disebut dengan angka penting. Jadi semua angka hasil pengukuran itu disebut angka penting. Jadi ada aturan-aturan angka penting nanti. Ini di sini aturan angka penting. Jadi konsep-konsep yang disepakati untuk aturan angka penting ini yang pertama. Jadi kalau semua angka yang bukan 0, pokoknya kalau angkanya langsung 23, berarti dua-duanya ini bukan, ini udah pasti angka penting gitu kan, bukan 0. Semua angka bukan 0. Semua angka bukan 0. Itu termasuk angka penting. Termasuk angka penting ini yang sebetulnya yang saya buat angka pentingnya ya. Jadi semua angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Berarti bisa jadi angka 0 itu jadi angka penting, bisa juga enggak gitu kan. Nah, aturan keduanya, angka 0 yang diapit angka bukan 0. Maksudnya gimana? 203 berarti kan angka 0-nya diapit antara 2 dan 3. Yang ngapit kan angka penting kan, angka bukan 0, berarti dia termasuk angka penting juga. 203 berarti 3 angka penting gitu. Terus angka 0 di sebelah kanan. Jadi misal 2300 berarti 0-nya kan ada 2 di belah kanan. Berarti itu angka penting. Berarti kalau yang sebelah kiri bukan angka penting karena nggak saya tulis ya. Jadi semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang diapit angka bukan 0 itu juga angka penting. Terakhir angka 0 yang ada di sebelah kanan itu juga angka penting. Itu aja, ada 3 ini aturannya. Oke, clear? Ya. Terus yang keempat, satu lagi ini angka basis di notasi ilmiah. Angka basis di notasi ilmiah itu gimana sih? Dia ditulis pakai 10 pangkat, jadi bentuknya kayak gini. A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya ini antara 1 sampai 10. Antara 1 sampai 10 itu berarti satunya ikut karena ada sama dengannya, 10-nya nggak ikut, berarti maksimal cuma sampai 9,9999999 seterusnya gitu. Itu maksimal ya, tergantung nanti. Jadi yang A ini nanti masuk ke angka pentingnya. Misal dia 1,000000 gitu kan, berarti yang 1 0 seterusnya itu ya masuk angka pentingnya gitu. 10 pangkat N, N-nya boleh macam-macam. N-nya ini bilangan bulat. Biasanya sih pakai bilangan bulat kalau untuk N-nya 0, 1, minus 1, minus 2 itu juga bisa. Oke, angka basis di notasi ilmiah yang ini ya, yang A-nya ini angka basisnya. Dia termasuk angka pentingnya. Jadi nanti penulisannya kayak gini bisa dibuat dalam bentuk angka penting juga, dalam bentuk notasi ilmiah.
Oke, aman? Aman. Terus ada yang namanya aturan pembulatan. Nih. Aturan pembulatan ini penting karena nanti di dalam perhitungan juga dia pakai aturan pembulatan. Aturan pembulatan ada 3. Yang pertama, kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas gimana? Misalkan 36 dibulatkan ke atas jadi 40 gitu. 36 jadi 40. Itu namanya bulatkan ke atas. Berarti misalkan 37 juga 40, 88 jadi 90 gitu. Jadi naik ke atas. Terus kalau kurang dari 5 berarti bulat ke bawah. Kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Misalkan 73 berarti jadi 70 kan, yang 3-nya dianggap jadi 0, turun ke bawah gitu. Jadi yang depan kan nambah kayak gitu. Terus terakhir, kalau angkanya angka 5. Angka 5 ini ada aturan khususnya. Angka 5 ini ada aturan khususnya. Angka 5 itu tergantung depannya. Sebelum angka 5-nya itu ada angka berapa? Jadi intinya kalau depannya genap, jadi dia turun ke bawah, bulat ke bawah. Tapi kalau dia ganjil, jadiin naik ke atas. Angka 5 berarti bulatkan ke atas untuk ganjil. Bulatkan ke bawah untuk genap. Maksudnya gimana? Misal ada 45, berarti kan angka depannya kan 4 itu kan genap, berarti dia bulat ke bawah jadi 40 gitu. Tapi kalau 35 kan 3 itu angka ganjil, berarti dia bulat naik ke atas jadi 40 gitu. Untuk angka depannya nanti genap. Itu khusus. Ini bagian pertama. Jadi ada pengukuran panjang, aturan angka penting, dan aturan pembulatan. Itu ya. Ini dulu untuk yang besaran dan satuannya. Next video aja. Sampai jumpa.